Beberapa hari terakhir ini ya ramai di pemberitaan ya di banyak daerah ini terjadi gigitan anjing ya yang dikhawatirkan nanti menjadi rabies. Nah, penyakit rabies apa sih ini? Nah, ini uh, virus ya, virus rabies yang ada di hewan ya, terutama tuh anjing ya, bisa juga kucing, kera ya atau monyet ya. Nah, umumnya itu tiga binatang itu yang menjadi reservoir virus rabies ini. Nah, kalau binatang ini menggigit atau mencakar orang, maka orang itu berpotensi terkena penyakit rabies atau anjing gila. Nah, kenapa? Karena 90% yang menularkan tuh ya anjing. Makanya disebut anjing gila karena anjingnya itu bertingkah seperti gila ya. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi bagaimana nih tindakan kita nih kalau digigit binatang ya, entah itu binatang peliharaan ya, yang terawat ataupun yang liar. Nah, jadi kita jangan panik dulu ya. Nah, kita cuci ya luka itu ya, misalnya di tangan atau di kaki, ya cucilah pakai sabun ya di air yang mengalir. Karena kalau ada virus rabies, dengan pencucian dengan sabun di air mengalir dalam 15 menit, maka itu dapat membunuh virus rabies. Nah, ini yang sangat membantu kita. Jadi jangan panik dulu, jangan cepat-cepat bawa ke tempat fasilitas kesehatan. Kita cuci aja dulu di rumah atau di tempat kejadian ya. Nah, itu akan sangat membantu sekali. Nah, sudah 15 menit ya, baru kita bawa ke fasilitas kesehatan. Nah, nanti dokter ya di sana akan bertanya-tanya, kalau dipandang perlu ya diberi suntikan anti rabies ya, vaksin anti rabies. Nah, pada orang itu gimana gejalanya nih? Nah, jadi awal-awal setelah digigit nih dalam 2 sampai 6 minggu itu umumnya tuh nggak ada gejala. Nah, kenapa? Karena virusnya ini baru bereplikasi ya, memperbanyak diri ya di tempat suntikannya itu, di tempat gigitan maksud saya. Nah, lalu pelan-pelan melalui syaraf ya, di tubuh kita kan tuh banyak syaraf tuh. Nah, pelan-pelan lewat syaraf tepi ya, lama-lama sampai ke syaraf di otak. Nah, itu butuh waktu, tergantung ya lokasi tempat kita digigit atau dicakar ya. Nah, misalnya di kaki atau di tangan kan lebih deket dari tangan ke otak ya. Jadi gejalanya bervariasi. Nah, lalu setelah di otak, nah virusnya juga akan bertambah banyak lagi. Ya, setelah banyak dia baru menyebar ke seluruh tubuh kita. Nah, gejala-gejala itu yang lebih berat lagi. Nah, jadi gejala yang muncul itu awal-awal tuh panas ya, tidak lesu, tidak bergairah, nafsu makan berkurang ya. Nah, mungkin nyeri di menelan ya. Nah, itu gejala sakit yang umum ya, jadi kita juga nggak terlalu waspada terhadap rabies. Nah, lalu setelah meningkat, baru nih gejala-gejala yang mendekati infeksi di syaraf di otak, misalnya mudah cemas ya, lebih sensitif ya, apalagi kena cahaya yang berlebih atau suara yang keras, dia akan lebih sensitif. Nah, di bekas lukanya itu bisa terjadi baal atau rasa panas yang berlebihan. Nah, ini harus waspada ini. Nah, kalau lebih berat lagi, ya orangnya itu udah cemas ya, lebih takut lagi terhadap cahaya, apalagi air. Nah, ini khas nih ya. Jadi rabies pada orang ya dan juga pada makhluk ya, anjing misalnya. Nah, itu dia sebenarnya mau minum tapi takut terhadap air ya. Nah, jadi makanya dia mau nelan tapi nggak bisa ya, karena otot-otot di penelanannya itu juga terganggu, makanya ngecas terus tuh, ileran terus ya, baik pada orang ataupun pada hewan ya. Nah, lalu dia akan ngumpet nih karena takut terhadap cahaya. Nah, binatang juga begitu, kalau udah terkena rabies, dia selain sensitif, agresif, ya nggak nurut lagi nih sama perintah majikannya nih, dia juga
akan berlaku tingkah yang aneh, misalnya suka menggigit barang-barang sekitarnya. Kalau taruh di kandang, dia juga gigit itu kandangnya itu, lalu lidahnya mulai ngecas-ngecas dan dia agresif ya. Nah, ini harus hati-hati, jangan sampai tergigit ya, meskipun itu binatang peliharaan kita. Ada kasus nih yang baru-baru itu, anjing peliharaannya sendiri menggigit anak majikannya, ya kena rabies. Ya mungkin aja anjingnya ini tidak divaksin dan terkena virus rabies. Nah, kalau udah dicuci ya, tadi kan udah divaksin tuh, dibawa ke pusat kesehatan, dokternya memberi vaksin. Nah, itu vaksinnya itu butuh 4 kali ya. Jadi pada hari terkena gigitan, lalu hari kedua, hari ke-7, dan hari ke-21. Nah, butuh 4 kali nih. Nah, bagaimana nih tindakan kita observasi terhadap hewan yang menggigit? Nah, kalau anjingnya misalnya kabur, kita nggak tahu lagi, ya sudah, kita teruskan vaksinnya 4 kali. Selesaikan saja vaksinnya. Meskipun tidak ada gejala, lebih baik selesaikan vaksinnya. Tapi misalnya hewannya ini mati mendadak atau digebuk sampai mati, ya bawalah hewan itu ke dokter hewan untuk diperiksa otaknya, apakah mengandung virus rabies atau enggak. Nah, kalau mengandung virus rabies kan selain divaksin diberi serumnya juga ya, jadi pengobatannya berbeda. Nah, kalau di otaknya itu tidak ada virus rabies, ya vaksinasi bisa kita stop ya, aman ya. Jadi binatang itu tidak mengandung rabies. Nah, bagaimana kalau binatang peliharaan kita yang menggigit? Ya tetap kita observasi ya, kita kandangkan aja, kan kita nggak tahu nih dia mengandung virus rabies atau enggak. Nah, kita observasi selama 10-14 hari. Nah, kalau anjingnya sehat-sehat saja, ya sudah aman ya. Nah, artinya anjing itu tidak mengandung virus rabies. Dan kalau memang belum divaksin, ya cobalah dibawa ke dokter hewan untuk divaksin. Nah, semoga dapat membantu ya.